Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Sobat iPros, selamat datang di podcast Bincang Pantas, obrolan santai yang berkualitas. Bersama saya Gisan Rahmat Nugraha, masih dalam rangkaian acara Gebiar Pelayanan Terpadu UMK Jawa Barat tahun 2023. Di mana pada podcast-podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai kegiatan Gebiar Pelayanan Terpadu dan layanan-layanan apa aja sih yang ada di Gebiar tersebut. Saat ini sudah ada Ibu Fitria Augustin Tri Rahmadani, pengawas farmasi dan makanan ahli media pada Balai Besar POM Bandung, yang akan membahas mengenai layanan-layanan apa aja sih yang ada di BPOM Bandung, Bu. Selamat datang di podcast Pantas, Bu. Apa kabar, Bu? Terima kasih, alhamdulillah baik, Pak Gisan. Ya. Seperti kita ketahui, Bu, DPM PTSP Provinsi Jawa Barat ini akan mengadakan acara Gebiar Pelayanan Terpadu UMK Jawa Barat tahun 2023. Di mana pelayanannya tuh akan ada pelayanan banyak, ada NIB, sertifikasi halal, termasuk BPOM, Bu. Mungkin yang pertama, Bu, masyarakat masih belum paham, Bu, atau masih pengetahuannya sedikit, Bu. Apa sih itu BPOM itu, Bu? Apa fungsinya dan apa tugasnya gitu? Ya, baik. Apa tadi Sobat iPros ya? Iya, Sobat halo, iPros. Sobat iPros ya, baik. Terkait Badan POM ya, mungkin ada beberapa yang masih belum familiar. Jadi Badan POM sesuai dengan namanya ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kami merupakan lembaga lembaga pemerintah non kementerian di bawah Presiden yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal pengawasan obat dan makanan gitu. Kami punya visinya itu adalah obat dan makanan yang aman, bermutu, berdaya saing, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Itu visi kami. Jadi biar masyarakat tuh bisa dengan tenang ya mengkonsumsi baik pangan, obat ya, kosmetik yang beredar itu bisa aman ya, tentunya yang sudah ada izinnya. Nah, kami juga punya visinya tuh banyak kami ya, visinya bagus dari visi Badan POM, dan salah satunya yang masuk yang relate dengan tema kita sekarang adalah visinya itu untuk memfasilitasi percepatan perkembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM gitu ya, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Jadi satu tema nih ya, visi Badan, salah satu visinya dengan yang akan diadakan oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Nah itu mungkin Pak, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita melakukan pengawasan itu ada pengawasan pre-market, ada pengawasan post-market ya. Pre-market itu sebelum produk beredar ya, di mana itu istilahnya perizinan, produknya dievaluasi sampai memenuhi syarat baru oke, boleh beredar. Nah setelah mereka dapat izin, ada diawasi juga oleh kami namanya post market. Dengan cara apa? Dengan cara kami melakukan sampling. Kami membeli semua produk yang beredar yang sudah ada izinnya, nanti kami ujikan di laboratorium kami gitu. Nah itu post market seperti itu. Nah dari tadi kita berbicara tentang pengawasan. Nah pengawasan itu yang diawasinya produk apa oleh Badan POM? Yang diawasinya itu adalah komoditi obat, makanan ya, kosmetik, obat tradisional dan suplemen makanan itu. Gitu, Pak. Berarti yang kita tahu, Bu, biasanya makanan, ternyata obat-obatan semuanya juga perlu ada izin gitu ya, izin. Betul, perlu ada izinnya. Nanti biar pada saat digunakan, terutama obat ya, itu sesuai dengan efek farmakologinya. Jangan sampai tujuannya obat untuk pereda sakit kepala, tapi ternyata tidak berfungsi atau tidak memiliki efek farmakologis, kan nanti jadi merugikan seperti itu kalau untuk obat. Ya. Tadi kan udah makanan, pangan, obat tradisional ya, farmasi, Bu ya. Kalau misalnya jumlahnya nih, jumlah layanan yang diberikan BPOM itu ada berapa sih, Bu? Apakah semua pangan, makanan, olahan itu perlu ada izin dari BPOM itu? Ya, jadi kita bicara komoditi nih ya. Ya. Pangan, terkait pangan. Nah, tidak semua pangan itu harus didaftarkan ke Badan POM, Pak Gisan. Jadi ada pangan itu ada pangan segar,
Pangan segar seperti yang kita tahui, daging ayam segar, ya daging sapi, telur yang belum ada proses apapun, nah itu bukan di kami, melainkan di Kementerian Pertanian ya untuk unggas dan daging, kemudian sama di Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan itu untuk yang ikan. Sedangkan pangan segar yang lainnya seperti buah, sayur ada juga kan. Nah itu juga sama, itu didaftarkannya bukan ke Badan POM tapi ke Kementerian Pertanian. Jadi yang didaftarkan ke Badan POM untuk pangan ini adalah pangan olahan. Jadi pangan yang sudah melalui proses penanganan tertentu, misalnya dimasak ya, kemudian ada proses sterilisasi, kemudian setelah itu dikemas ya dalam jumlah banyak, kemudian dikasih label dan didistribusikan secara massal. Nah itu perlu didaftarkan ke Badan POM. Tapi kalau kita berbicara tentang produksi pangan ini, ada juga nih pangan yang diolah, dikemas, tapi tidak didaftarkan ke Badan POM, tapi didaftarkannya ke melalui OSS, nanti dapat sertifikat pemenuhan komitmen. Kalau dulu istilahnya PIRT, pernah dengar Pak Gisan ya? PIRT. Nah itu untuk perizinannya ada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan di kabupaten kota gitu. Nah itu untuk industri-industri rumah tangga. Gitu. Berarti beda ya Bu ya antara yang kalau bahasa sekarang tuh SPP PIRT. Kalau dulu PIRT. Iya, PIRT gitu. Bu. Ya. Jadi kalau misalnya yang membedakan Bu, yang SPP PIRT kan untuk yang industri rumah tangga ya Bu ya. Betul. Sementara yang di Badan POM ini Iya. Apa Bu yang bedanya gitu? Betul. Sekarang pun namanya bukan PIRT Pak. Ya. Sesuai dengan PP 5 2021 ya, istilah sekarang sudah agak berubah gitu. Jadi namanya sertifikat pemenuhan komitmen. Jadi sama seperti NIB, si pelaku usaha IRTP itu industri rumah tangga pangan, mereka mengajukan untuk PIRT namanya sertifikat pemenuhan komitmen, langsung keluar saat itu juga. Nah nanti 3 bulan setelahnya Dinas Kesehatan kabupaten kota tersebut akan menagih ya ke para pelaku usaha yang sudah dapat pemenuhan komitmennya gitu dalam waktu 3 bulan begitu. Nah itu yang dapat didaftarkan di pemenuhan komitmen itu adalah untuk pangan-pangan dengan resiko rendah saja gitu. Nah seperti apa sih resiko rendah? Itu yang kering-kering. Jadi kita melihat kriteria resiko itu dari salah satunya kadar air gitu ya, kadar airnya makin rendah maka resikonya semakin berkurang. Nah untuk PIRT hanya yang kering-kering saja, sedangkan untuk yang ada listnya Pak. Jadi di Perbepom tentang PIRT ini ada list khusus pangan apa saja yang bisa didaftarkan sebagai PIRT. Jadi sempit gitu kalau PIRT. Nah kalau di MD, izin edar MD dari Badan POM itu bisa untuk semua kategori atau kategori jenis pangan yang diproduksi gitu. Hanya kalau PIRT batasannya banyak. Yang pertama dari produk tadi ya, yang resikonya rendah. Kemudian yang kedua dari fasilitas sarana produksi. Dimana kalau mereka memproduksinya di rumah tinggal, boleh PIRT. Tapi ketika mereka sudah berkembang, budget tambah ya, omset meningkat. Nah dia kan bikin lagi tuh, bikin bangunan khusus untuk produksi. Nah itu tidak boleh didaftarkan sebagai industri rumah tangga, tapi harus naik kelas, daftarnya nanti MD. Nah itu, nah bedanya di situ. Hanya kalau MD, walaupun dia industrinya rumah tangga, tapi resikonya misalnya bukan resiko rendah, ya produknya itu resikonya yang rada tinggi, misalnya yang frozen ya, nugget, itu kan resikonya rada bukan rendah, tapi ada kemungkinan potensi untuk terkontaminasi, untuk rusak. Maka itu harus didaftarkan ke Badan POM. Walaupun misalnya sarana produksinya di rumah. Nah, tapi tetap harus ke Badan POM gitu. Oh, berarti dilihatnya bukan hanya tempat ya, Bu ya? Bukan. Tapi resiko produknya juga ya, Bu ya? Iya, resiko produk, tempat, dan alat. Ya, alat itu yang PIRT hanya boleh untuk yang menggunakan peralatan manual. Ketika PIRT tersebut menggunakan peralatan otomatis ya, maka dia harus daftarnya MD. Tapi dia kalau manual sampai semi otomatis masih diperbolehkan PIRT. Gitu. Oh, iya, Bu. Kemudian itu Bu, mungkin pelaku UMK tuh pengen tahu apa manfaat kalau sudah punya izin-izin dari BPOM tersebut, Bu. Oh, manfaatnya banyak ya terkait manfaat tentunya kalau misalnya sudah punya
izin edar ya akan menjadi apa ya, meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Mungkin Pak Gisan juga kalau misalnya menyuruh anak-anaknya, udah punya anak belum Pak? Belum. Misalnya saya menyuruh anak saya, tolong pilih yang ada izin edarnya, tentunya gitu kan. Nah, seperti itu juga yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat ya. Kemudian tentunya dari hal tersebut berpengaruh ke daya saing ya. Tentunya dengan kepercayaan masyarakat bertambah, daya saing dari produk tersebut ataupun nama dari perusahaan tersebut tentunya meningkat ya. Selain itu jaringan distribusi atau luasnya distribusi itu semakin bertambah juga. Nah, kemudian di akhirnya tentunya dari semua itu merupakan added value atau nilai tambah bagi produknya. Dan yang paling pertama tentunya dengan adanya izin edar itu sebagai jaminan bahwa produk yang kita produksi ya, baik itu pangan, kosmetik, obat tradisional itu memiliki mutu yang baik dan sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku gitu, seperti itu. Wah, banyak sekali ya Bu ya manfaatnya. Mungkin biasanya juga untuk menambah pasar ya Bu ya. Biasanya ketika punya usaha pengen masuk ke minimarket atau ke pasar-pasar lain, biasanya dibutuhkan izin-izin edar dan lainnya gitu ya Bu ya. Betul Pak Gisan, dari si penyedia itunya ya, misalnya dari distributornya tersebut, mereka pasti menanyakan apakah sudah ada izinnya gitu. Berarti bisa nambah pasar lagi ya? Menambah pangsa pasar gitu, iya tentunya. Tapi kalau misalnya kan dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja ini Bu, UMK tuh diberi keistimewaan Bu oleh pemerintah gitu. Keistimewaan, kemudahan juga Bu. Apakah di dalam pelayanan BPOM ini juga ada pelayanan khusus atau kemudahan yang diberikan untuk pelaku usaha UMK Bu? Betul. Tentunya ada ya Pak Gisan, setiap kementerian atau setiap lembaga pemerintah sekarang kita didorong ya untuk menerbitkan atau mengadakan suatu program di mana kita bisa mendorong percepatan dunia usaha khususnya untuk UMK. Nah, di Badan POM itu sendiri ya ada dalam proses perizinan ini untuk UMK ada semacam relaksasi. Jadi ada hal-hal yang bisa kami skip yang sebelumnya itu harus melakukan tahapan. Misalnya gini, untuk di pangan ya, di pangan ini untuk produknya apabila akan didaftarkan harus melalui yang pertama dia mendapatkan sertifikat izin penerapan CPPOB. Nah ya, mendapatkan izin penerapan CPPOB dari mana? Dari OSS. Nah, untuk UMK ini tidak perlu dilakukan audit. Jadi hanya evaluasi dokumen terbit gitu. Nah, sedangkan untuk skala usaha yang menengah dan besar itu harus diaudit terlebih dahulu. Nah, itu relaksasinya. Jadi dari dokumen kemudian setelah lengkap terbitlah izin penerapan CPPOB. Nah, kemudian untuk mendaftarkan produknya setelah mendapatkan IP CPPOB tersebut, untuk UMK tersebut ada berbagai kemudahan gitu. Yang pertama dari pembayaran PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak ya. Nah, untuk UMK ada potongan sebesar 50% gitu. Nah, ini terkait pembayaran ini hanya ada di pendaftaran produk di izin edar, sementara di yang sebelumnya di sertifikat IP CPPOB itu tidak berbayar atau gratis, itu untuk yang pangan ya. Kemudian di kosmetik ini juga ada kemudahan gitu ya. Di kosmetik produk atau industri yang memproduksi kosmetik dulu harus memiliki sertifikat atau sertifikat pemenuhan aspek atau sertifikat GMP, istilahnya itu sertifikat cara produksi kosmetik yang baik ya. Aspeknya itu udah banyak, semua dipukul rata, kurang lebih ada 12 aspek. Tapi dengan adanya proses yang baru ini, Undang-Undang Cipta Kerja, ada kemudahan di mana untuk UMK ada pilihan di mana bisa ikut dulu SPA CPKB itu untuk 2 kriteria, untuk industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. Nah, mungkin UMK ini bisa
ada di keduanya tergantung kesanggupan dia, di mana golongan A itu aspeknya 10 yang kami audit, golongan B itu lebih mudah, ada 2 aspek. Nah, hanya dengan 2 aspek itu UMK sudah bisa berproduksi kalau memenuhi syarat. Nah, itu kosmetik ya. Sama setelah mendapatkan CPKB, lanjut lagi ke produk, namanya notifikasi. Ini ada kemudahan juga. Kalau dulu proses notifikasi itu panjang ya, jadi evaluasi di mana prosesnya lama. Sekarang hanya 14 hari kerja untuk notifikasi kosmetik, itu untuk kosmetik. Begitu pula dengan obat tradisional ya. Obat tradisional ini juga pengajuannya sama dengan yang lain, ada 2 tahap. Mengajukan sertifikasi cara produksi obat tradisional yang baik atau istilahnya CPOTB ya. Kemudian setelah dapat sertifikat CPOTB tersebut, mengajukan izin edar ya. Izin edarnya itu untuk produknya, kalau Bapak pernah lihat ada TR gitu ya di depannya. Nah, untuk CPOTB ini untuk UMK ada kemudahan juga ya, di mana untuk UKOT dan UMOT, UKOT ini usaha kecil obat tradisional, UMOT ini usaha mikro obat tradisional, dapat mengajukan CPOTB bertahap. Jadi sertifikasi CPOTB bertahap ini ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kalau sertifikasi CPOTB fullnya untuk industri obat tradisional yang besar itu panjang ceritanya ya, audit yang diauditnya aspeknya banyak. Tapi kalau sertifikasi bertahap ini disesuaikan dengan kemampuan, kesediaan ya, atau yang masing-masing UMKM tersebut. Misalnya CPOTB tahap 1, dia hanya harus bisa melalui atau bisa memenuhi syarat dalam hal hygiene sanitasi dan dokumentasi. Untuk tahap 2, dia harus memenuhi syarat dalam hal sistem manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan. Jadi disegregasi gitu, bertahap namanya juga ya. Nah, kalau tadi baik CPKB, CPPOB itu berlakunya 5 tahun. Nah, kalau CPOTB ini berlaku 3 tahun. Nah, 3 tahun ini misalnya awalnya tahap 1. Nah, tidak berarti ketika selesai 3 tahun harus langsung ke tahap 2 loncat, tidak. Tapi ada kemudahan lagi. Diberikan waktu 3 kali perpanjangan di tahap yang sama. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi masing-masing komoditi UMK semuanya sama, ada 2 tahap. Yang pertama terkait GMP-nya, ya, ada cara produksi pangan olahan yang baik, ada cara produksi kosmetika yang baik, ada cara produksi obat tradisional yang baik, seperti itu. Itu untuk yang produksi. Kemudian di tahap selanjutnya setelah mereka mendapatkan sertifikat terkait teknisnya itu, mengajukan untuk produknya gitu. Jadi kalau ada agak panjang ya ini ceritanya ya. Jadi kalau untuk memang untuk yang di komoditi di bawah pengawasan kami kan tidak hanya administrasi ya. Kalau NIB mungkin bisa keluar gitu ya. Tapi kalau di kami harus ada evaluasi apakah produk tersebut aman tidak dikonsumsi oleh masyarakat begitu kan, seperti itu. Jadi memang agak panjang dan tidak bisa langsung keluar dalam waktu sangat singkat, tapi harus berproses dulu. Walaupun dengan itu kami mendorong gitu ya, mendorong UMKM untuk dapat mendapatkan izin edar sesuai dengan komoditi yang diajukannya. Nah, di Balai POM itu sendiri di kami di Bandung ada program booster UMKM juara, Pak. Jadi itu merupakan program kami ya dalam rangka mendukung atau keberpihakan ke UMKM itu. Jadi kami melakukan pengawalan kepada para pelaku usaha UMK ya, baik pangan, kosmetik, obat tradisional, yang mana mereka sedang berproses atau mereka mau berproses dalam tahapan pendaftaran gitu, baik di tahap yang awal ya mendapatkan sertifikat cara produksi ya, baik CPPOB, CPKB, CPOTB, sampai nanti lanjut ke pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar gitu. Kalau ini Bu, tadi kan persyaratan atau apa tahap-tahapnya gitu. Ya. Kalau mekanisme pelaku usaha itu harus berproses di mana, Bu? Apakah ada khusus, Bu? Betul. Atau udah terintegrasi dengan OSS, Bu? Ya, baik ya, sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, semuanya sama, kita satu pintu, Pak. Mungkin di DPM PTSP juga sama, semua melalui OSS. Nah, jadi baik itu pangan, kosmetik, obat tradisional, mau berproses di tahapan manapun,
masuknya melalui OSS gitu. Nah, dan harus diingat juga pada saat mengajukan perizinan di OSS, kita harus tahu KBLI dari produk yang akan didaftarkan gitu ya. Misalnya untuk pangan. Nah, pangan ini kan tidak hanya satu KBLI pangan ya. Ada banyak sekali. Misalnya saya mau produksi sosis, berarti saya harus cari nih KBLI 10130 atau 10750. Nah, kemudian misalnya mau OT, beda lagi. KBLI-nya 21022 gitu ya. Jadi perlu dilihat kembali, dipastikan dari bahwa proses yang diajukan ya itu berasal dari KBLI yang sesuai. Karena kalau KBLI-nya tidak sesuai, nanti tidak akan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Misalnya ya di awal dia punya NIB. NIB-nya itu hanya ada KBLI untuk roti ya. Kemudian dia paksakan tuh mau daftar nugget dari KBLI yang sudah dia punya, karena misalnya saya susah nyari KBLI lagi. Dari situlah saya masuk di IPC PPOB, mungkin bisa saja dia terbit ya sesuai dengan KBLI yang diajukan. Tapi ketika masuk ke pendaftaran produk ya, produk itu kan per KBLI. Jadi nanti tidak akan nge-link gitu. Jadi KBLI-nya nggak nyambung, nggak masuk. Nah, itu mampet jadi di situ, tidak bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, dalam berproses di PBUMKU OSS ini, seperti biasanya kita melakukan penginputan data, diikuti terus sampai nanti setelah memilih layanan perizinan berusaha yang akan diajukan, itu akan terintegrasi ya, switching akan masuk ke aplikasinya Badan POM. Dalam hal ini aplikasinya tergantung dari layanan yang diajukan. Misalnya ada e-sertifikasi, ada IREG RBA gitu. Berarti itu Pak Gisan. Berarti nih untuk pelaku UMK di Jawa Barat sebenarnya semua perizinannya Bu ya, untuk pelayanan BPOM itu udah terintegrasi di OSS. Jadi jangan takut harus kemana atau kemana. Masuk ke BPOM, ajukan PBUMKU-nya, dan itu nanti akan terintegrasi langsung ke BPOM. Jadi prosesnya di OSS gitu. Iya. Oh, mungkin satu lagi Pak Gisan ya. Tadi layanan yang ada di Badan POM atau Balai POM ini tidak hanya terbatas untuk produksi atau industri, tapi juga kami melakukan pelayanan perizinan dalam hal distribusi. Misalnya distribusi obat, dalam hal ini PBF ya. Kalau apotek mungkin ada di Dinas Kesehatan. Kemudian distribusi untuk pedagang kosmetik atau distributor kosmetik ya, atau importir kosmetik. Itu juga ada di layanannya Badan POM, namanya rekomendasi Badan Usaha Pemohon Notifikasi Kosmetik itu tadi. Nah, kalau bicara nih Bu, untuk UMK nih, ada tarifnya nggak sih Bu untuk proses di BPOM ini Bu? Untuk tarif itu untuk yang di awal, tadi kan kita bicara ya, untuk mendaftarkan suatu produk sampai dia mendapatkan izin edar kan ada tahapannya. Tahapannya itu dapat nih sertifikat CP-CP yang tadi saya sampaikan ya, ada CPPOB, ada CPKB, ada CPOTB. Nah, yang G itu istilahnya GMP ya, Good Manufacturing Practices ya. Nah, untuk sertifikat-sertifikat terkait GMP tersebut untuk UMK sampai saat ini belum berbayar ya, jadi masih Rp0. Jadi semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Ya, seperti yang Pak Gisan tahu itu kan bukan gratis ya, tapi untuk masyarakatnya tidak berbayar gitu. Jadi bebankan ke pemerintah. Nah, untuk misalnya IPCPPOB itu izin penerapan CPPOB untuk UMK itu tidak berbayar. Kemudian notifikasi yang tidak berbayar itu adalah sertifikat pemenuhan aspek kosmetik. Sertifikat pemenuhan aspek cara produksi kosmetik yang baik itu tidak berbayar juga. Kemudian untuk CPOTB juga sama tidak berbayar. Nah, yang berbayar itu pada saat mengajukan izin edarnya. Nah, itu pun tidak ada transaksi dengan petugas Badan POM. Jadi semua transaksinya secara online dan biayanya besarnya itu ada di, kita semua bisa lihat, ada di PP nomor 32 tahun 2017 ya, itu tentang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Badan POM gitu. Berarti sebenarnya tadi itu ada 2 tahapan ya Bu ya?
Ada yang untuk mendapatkan CP-CP tadi, Betul, kemudian iya. setelah mendapatkan CP-CP tadi, Iya. baru masuk ke izin edar. Betul, Dan nah. untuk CP-CP tadi tuh gratis ya Bu ya? Gratis. Gratis. Jadi Nah. CP-CP itu yang kita nilai Iya. itu adalah yang pertama komitmen pelaku usaha dan sarana produksinya. Itu yang kita lihat. Tapi di produk ya khusus ke produknya. Gitu. Iya. Gitu Pak Gisan. Nah, mungkin ada nih pelaku UMK yang pengen konsultasi langsung atau mengunjungi berkonsultasi ke BPOM itu Bu, ada di mana atau bisa lewat apa sih Bu? Baik, jadi untuk sobat iPros, iPros, Bu. yang ingin mengajukan pendaftaran produk baik itu pangan, obat tradisional, kosmetik ya, itu dapat kalau ingin langsung bertatap muka dengan kami bisa. Di kami ada layanan informasi yang setiap hari selalu standby. Jam kerja kami dari jam 7:30 sampai jam 4 gitu ya. Untuk yang layanan tatap mukanya itu ada di Jalan Pasteur nomor 25 Bandung. Nah, tapi untuk yang secara online kami buka setiap saat ya. Di jam kerja tentunya itu bisa menghubungi ke layanan kami di 0811, boleh menyebutkan nomornya? 0811 99 00 533. Nah, selain dari itu di medsos juga bisa. Ya, di IG-nya Balai POM Bandung yaitu bpom_bandung ya, itu di IG atau melalui Facebook. Nah, semua pertanyaan dari baik medsos, WhatsApp ya, itu akan nanti masuk ke kami dalam satu layanan. Jadi semua nanti akan terjawab ya, karena setiap saat selalu ada petugas yang bertugas piket ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau konsultasi yang masuk. Gitu Pak Gisan. Ya Bu. Jadi tadi itu sebenarnya untuk pelaku UMK jangan ragu sebenarnya Bu ya, untuk melakukan izin terhadap produk-produk yang Betul. Jadi jangan ragu Pak Gisan untuk para entrepreneur muda ya, atau misalnya yang sudah berjalan, yang ingin naik kelas, misalnya tadinya PIRT, pengen MD, tadinya tidak ada izin jadi pengen berizin, maju aja ya. Nanti dari kami petugas Balai POM itu tentunya tidak langsung ada penolakan ketika tidak sesuai dengan persyaratan, tapi dari kami melakukan pengawalan, dibimbing ya, dikawal, diarahkan gitu ya, untuk agar Bapak Ibu yang berminat melakukan pendaftaran dapat mendapatkan izin yang diinginkan gitu. Dan satu hal diurus sendiri ya Pak Gisan, jangan pakai calo. Nah ya, diurus sendiri, tidak pakai calo, karena dari pengalaman yang ada banyak pengalaman para pelaku usaha sudah habis banyak ya, mengeluarkan budget yang banyak sekali, namun izinnya tidak terbit sampai mungkin si pihak ketiganya tersebut tidak bisa dihubungi karena tidak terbit gitu, seperti itu. Sekarang tuh udah era keterbukaannya Bu ya, maksudnya Betul. ketika pelaku usaha emang harus melakukan atau mengurus sendiri proses perizinannya, tidak paham, datang konsultasi, nanti ada pendampingan, ada pengawalan, apalagi tadi untuk di BPOM sendiri ada program Booster UMKM Juara ya. Jadi ketika pelaku usaha sudah mendaftarkan dan masih bingung ya Bu ya, nanti ada pengawalan atau pendampingan ya Bu ya. Betul. Jadi jangan ragu untuk daftar izin edar atau CP-CP tadi ya Bu ya. Iya, betul. Walaupun sebenarnya izin-izin dari BPOM itu tidak bisa terbit langsung, tidak seperti NIB, tapi prosesnya sekarang tuh udah sangat mudah, sangat transparan, udah sangat memudahkan buat pelaku usaha UMK gitu. Betul. Sebenarnya Bu masih banyak, kayaknya nggak cukup waktu setengah jam Bu untuk ngebahas semua layanan yang ada di BPOM ini, tapi waktu juga yang membatasi kita Bu. Tapi jangan khawatir ya, untuk pelaku UMK masih banyak kesempatan, bisa datang langsung ke Balai Besar POM Bandung di Jalan Pasteur nomor 23 ya Bu ya? Nomor 25. Oh 25, nomor 25 berarti bersebelahan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Ataupun tadi bisa via medsos ataupun nomor WhatsApp gitu. Jadi udah mudah sekali, mau ada dimanapun di seluruh Jawa Barat ini, yang jauh ke Bandung bisa lewat medsosnya. Jadi urus izin sendiri, lakukan dengan sendiri, izin-izin udah mudah kok gitu. Dan juga jangan lupa kalau misalnya Jawa Barat tahun 2023
Selain pelayanan NIB dan BPOM, ada juga pelayanan-pelayanan lain seperti Haki, layanan perbankan, dan SNI. Jadi jangan lupa untuk datang di tanggal 21 November 2023. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Terima Pak kasih Ihsan. juga udah datang ke podcast kami. Iya, sama-sama. Saya Bu, saya Gisan Rahmat Nugraha. Mohon izin pamit undur. Sampai jumpa di podcast Bincang Pantas selanjutnya.